Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Taib, hari ini kita lanjutkan pelajaran kita di pelajaran fikih kita di kitab Minhajus Salikin yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Taib. Sebelumnya kita sudah membahas tentang al-khiyar ya, babul khiyar wa ghairuhu ya, atau wa ghairihi. Sini babul khiyar wa ghairihi, tentang khiyar. Ya, khiyar di sini adalah memberikan pilihan kepada pembeli atau penjual apakah jual belinya dibatalkan atau dilanjutkan. Nah, sebelumnya kita sudah membahas ada khiyarul majlis, yaitu khiyar yang ada di majelis. Selama penjual dan pembeli berada dalam satu majelis, maka dia punya hak untuk membatalkan atau melanjutkan jual beli. Kemudian ada khiyarus syart, yaitu khiyar pilihan jika disyaratkan, ya ada syarat. Kemudian berikutnya ada juga khiyar karena ada unsur gharar di situ, atau tipu menipu ya, atau najash ya, atau talaqi al-jalab ya, ketika seseorang menghadang penjual yang mau masuk ke pasar. Kemudian di sini juga ada khiyar tadlis, yaitu sebagaimana kita contohkan, yaitu seseorang menjual sapi perah. Kemudian sebelum dia jual, sapinya didiamkan dulu, nggak diperah selama 1 minggu atau beberapa hari, sehingga sapi perahnya terlihat gemuk dan susunya banyak. Nah, ini disebut dengan khiyar tadlis. Nah, pembeli di sini punya hak untuk mengembalikan sapi perah tadi yang telah dibeli, tapi dengan bayar 1 sok ya dari kurma. Karena mungkin setelah dia beli sapi perahnya, dia perah susunya, kemudian setelah beberapa hari ternyata susunya habis ya, maka dia kembalikan sapinya atau ontanya dan bayar 1 sok tamar. Tapi ini khiyar tadlis ya. Kemudian kita masuk ke khiyar aib ya, di poin 342. Poin 342, wa idza ishtara ma'iban lam ya'lam aibahu falahul khiyaru baina raddihi wa imsakihi. Perhatikan di sini ya. Nah, besarkan sedikit lagi. Idza ishtara ma'iban, jika dia membeli ma'iban, barang yang cacat ya. Ma'ib artinya barang yang cacat. Lam ya'lam aibahu, dan dia tidak mengetahui kekurangannya atau cacat barang tadi. Falahul khiyar, maka dia punya hak untuk khiyar. Khiyar tadi membatalkan atau melanjutkan, pilihan untuk membatalkan atau melanjutkan. Baina raddihi, ya punya pilihan untuk mengembalikannya, raddihi mengembalikannya, wa imsakihi, atau menahannya, tidak mengembalikannya barangnya, ya, tidak mengembalikan barangnya. Fa in ta'adzara radduhu ta'ayyana arshuhu, jika tidak mungkin dikembalikan, maka terlihat jelas harus bayar arshuhu. Arsh di sini artinya biaya untuk kekurangan barang tadi, ya penggantian. Contohnya begini, contohnya seseorang beli mobil, contohnya beli mobil, sebelum beli mobil, jual beli akadnya selesai terjadi, si penjual menjelaskan semua kondisi barangnya, kondisi mobilnya, dan menjelaskan bahwa akinya tidak masalah. Ternyata setelah dipakai, akinya tidak bisa menyala atau rusak, maka cacat barangnya, mobilnya cacat akinya. Maka di sini penjual ini jika tidak diberi syarat ya, jika tidak diberi syarat. Tapi kalau diberi syarat, kalau akinya rusak saya tidak ganti ya gitu. Tapi kalau ini merupakan di luar keterangan, maka seandainya aki tadi itu rusak, maka si pembeli boleh komplain, ya boleh lanjutkan jual belinya atau batalkan, ya. Atau dia bayar, kalau dia tidak mungkin dikembalikan, ya mungkin sudah dipakai, maka
dia bayar kekurangan dari benda tadi. Contohnya mobilnya kurangnya aki. Aki berapa harganya? Contohnya harganya 2 juta, contoh. Maka dia si penjual kembalikan uangnya seharga 2 juta. Seperti itu. Taib. Kemudian di sini dijelaskan wa idza ikhtalafa, jika keduanya berbeda pendapat, berselisih. Idza ikhtalafa fis samani tahalafa, jika mereka berbeda pendapat atau berselisih dalam harga, maka apa yang harus dilakukan? Yaitu tahalafa, mereka harus saling memberikan sumpah. Walikullin minhuma al-fashu. Ya. Contohnya begini, dia telah beli barangnya, ternyata ada cacatnya, maka si penjual harus mengganti cacatnya sesuai dengan harganya. Seandainya mereka tidak sependapat, berselisih tentang nilai dari cacat itu, maka mereka harus saling bersumpah berapa. Atau mereka berbeda pendapat bahwa cacat ini disebabkan oleh penjual atau pembeli. Ya, atau cacat barang ini terjadi kenapa? Karena sudah digunakan oleh pembeli atau memang ada sebelum ada di tangan pembeli. Ya, dari penjualnya sudah ada cacat gitu. Maka jika mereka berbeda pendapat di sini atau berselisih, ya yang si pembeli mengatakan ini barang sudah rusak dari penjual, atau penjual mengatakan ini barang sudah rusak karena ada pembelinya, sudah di tangan pembeli, tadinya sama penjual tidak rusak. Maka beda pendapat, maka mereka harus bersumpah di sini tahalafa. Akan tetapi walikullin minhuma, akan tetapi keduanya itu punya hak untuk fasakh. Fasakh itu adalah membatalkan jual beli. Taib. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man aqala musliman bai'atahu aqalahu Allahu athratahu. Ini hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang memaafkan komplain seorang muslim dari jual belinya, maka Allah akan angkat dosa-dosanya. Jadi kalau ada penjual menjual barangnya, kemudian si pembeli komplain dan balikin barangnya, maka si penjual memaafkan komplainnya itu. Ya, maka ganjarannya Allah akan angkat dosa-dosanya di hari kiamat. Kemudian kita masuk ke bab baru, yaitu babus salam. Babus salam. Assalam ya. Itu tentang salam, bai'ul salam. Assalam di sini artinya jual beli metode pesanan ya, atau disebut juga dengan bai'us salaf. Dalam bahasa lain juga disebut dengan as-salaf. Ya. Di sini dikatakan yasihus salamu fi kullin ma yandabitu bisifah. Sah jual beli salam itu di segala hal selama sifatnya atau ciri khasnya dijelaskan dengan sesuai. Yang dhabit itu sesuai dengan sifatnya. Jadi bai'us salam ini kita artikan jual beli tapi dengan sistem pesan, orderan. Contohnya si pembeli memberikan uang 1 juta kepada penjual, dia minta nanti dibuatkan atau diberi barang, contohnya meja dengan kriteria seperti ini, nanti diserahkan dengan waktu yang tertentu. Tayyib. Ini contoh bai'us salam atau bai'us salaf. Nomor 1 dikatakan idza dhabatuhu bi jami'i sifatihi allati yakhtalifu biha tsaman wa dzakara ajalahu. Jika dia menjelaskan dengan pas semua sifat-sifatnya atau gambarannya yang berbeda dengan harganya, berbeda jika harga keterangan itu dengan harganya. Contoh begini. Kalau diterangkan di sini barangnya keterangannya A, B, C, D, harganya sekian. Kemudian jika diterangkan A, B, C, D, E, F, G, harganya sekian. Ya, beda keterangan, beda harga. Taib. Kemudian wadzakara ajalahu, dan dia menyebutkan temponya, kapan pembayaran, ya, kapan pembayarannya. Kemudian dikatakan di sini au a'tahu tsamana qabla tafarruq, atau dia memberikan harga sebelum tafarruq artinya berpisah dari majelis. Tayyib. Tafarruq berpisah dari majelis. Dia memberikan uangnya senilai kesepakatan sebelum mereka berpisah dari majelis. Tafarruq berpisah dari majelis. Dalam sebuah hadis
An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala qadiman Nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa hum yuslifuna fil thimar as-sanata wa sanatain. Dari Ibnu Abbas ya, radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, qala, berkata, qadiman Nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi datang ke Madinah, wa hum yuslifuna fil thimar, mereka memesan buah-buahan selama 1 tahun dan 2 tahun. Faqala man aslafa fi syai'in falyuslif fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lumin. Kemudian Rasulullah bersabda, man aslafa fi syai'in, siapa yang memesan sesuatu, falyuslif fi kailin ma'lum, maka dia harus memesan dengan kail, dengan takaran yang diketahui, wa waznin ma'lum, atau dengan berat yang diketahui, ila majalin ma'lum, atau ke waktu yang atau tempo yang ditentukan. Taib. Dahulu masyarakat Madinah sebelum Nabi datang, mereka terbiasa memesan kurma, memberikan duit ke pemilik kurma, tapi kurmanya nanti diambil ketika panen, setahun lagi atau 2 tahun lagi. Mungkin diserahkan sekian dinar, nanti dia pengen kurma sekian kilo di tahun depan gitu. Nah, itu disebut dengan bai'us salam atau bai'us salaf. Dan ini jaiz, boleh. Ya, boleh. Ya. Dalam Islam ini boleh. Baik. Mungkin ini dulu antum hafalkan hadisnya, man aslafa fi syai'in falyuslif fi qailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lumin. Siapa yang memesan sesuatu, maka dia harus memesan dengan takaran yang diketahui dan berat yang diketahui dan waktu yang diketahui. Itu disebut dengan bai'us salam atau bai'us salaf. Taib. Dan ini berbeda dengan jual beli yang tidak dimiliki, ya. Kalau dalam sebuah hadis dikatakan la tabi' ma laysa indaka, jangan kamu jual barang yang tidak kamu miliki. Ini kasusnya beda. Ini kasusnya si pembeli meletakkan uang ke penjual, dan penjual akan menyerahkan barangnya nanti di waktu tertentu dengan kadar tertentu, ya. Ini sama dengan order, ya. Ini sama seperti antum beli barang di Tokopedia biasanya, atau di Bukalapak, Shopee dan sebagainya. Antum sudah lihat dulu keterangan barangnya, tapi dengan jelas, ya, dengan jelas keterangannya antum lihat dan antum bayar, dan mereka akan kirimkan. Baik. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.